Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria. Saya dari Prodi BK Palembang. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai sistem falsafah negara Indonesia. Jadi maksudnya falsafah itu secara umum ialah anggapan, gagasan, dan sikap yang paling dasar dimiliki oleh orang atau masyarakat atau sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila sebagai falsafah negara berdasarkan ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Secara etimologi, filosofis, Grondslag berasal dari bahasa Belanda yang berarti bersifat filsafat, grens artinya dasar, dan norma biasa disebut lek. Dengan demikian, Pancasila adalah pedoman yang mengatur kehidupan penyelenggaraan negara. Seiring berjalannya waktu, Pancasila pun dapat diartikan sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara, antara lain sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dasar-dasar yang termaksud dalam Pancasila. Artinya, nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Meskipun demikian, walaupun Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup bernegara, tetapi ada hal yang belum membuktikan bahwa Pancasila tersebut menjadi falsafah negara atau ideologi negara. Buktinya yaitu di kasus Nduga di Papua. Berita ini terbit pada tanggal 30 Juli hari Selasa 2019. Baiklah, jadi berita tersebut memuat informasi dari berbagai sumber tentang jumlah korban meninggal di kalangan para pengungsi Nduga akibat konflik yang terjadi pada awal Desember tahun 2018. Dari media massa dan media sosial kita mengetahui bahwa situasi konflik yang berlangsung 9 bulan lalu maksudnya di 9 bulan yang lalu di tahun 2019. Hal ini bukan saja membuat rakyat Nduga menjadi korban dan terusir menjadi pengungsi di tanah leluhurnya sendiri, tetapi bahkan menjadi korban di berbagai kampung pengungsian yang terpencar di kabupaten tetangga yang mungkin saja belum terdeteksi seluruhnya. Terkesan mereka kurang mendapat perhatian dari kita semua yang menyebut diri manusia modern dan beradab di abad ini. Sebagai bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara atau ideologi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebab sesungguhnya apa yang menimpa rakyat Nduga nampaknya bertolak belakang dengan sila kelima. Penulis berpandangan, berbagai kasus kekerasan di Papua yang tidak mampu diselesaikan secara adil dan bermartabat merupakan bukti kegagalan ideologis. Selama lebih dari 5 dekade integrasi Papua dengan Indonesia dinamakan kegagalan ideologis, karena kita masih mengedepankan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Padahal semestinya kita menggunakan kekuatan dan daya tarik ideologi Pancasila untuk meyakinkan orang asli Papua tentang makna menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila dalam kata dan perbuatan. Kita mestinya memetik pelajaran dari sejarah runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia, dua imperium modern yang usianya tidak mencapai 1 abad. Sebagai bangsa, kita patut mendukung upaya-upaya raksasa yang sedang dilaksanakan pemerintah agar Indonesia secepatnya menjadi negara besar yang adil dan makmur dari Merauke sampai Sabang. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.